Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa nafa wa intifa' wal ibadah wal istifadah wal hatta ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalalat al khair ibtigha wajhillah mardat wa sawabi kurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, para santri Baitul Quran khususnya kelas 2A di mana saja berada dan kapan saja antum melihat video ini, mudah-mudahan secepat mungkin antum melihat videonya. Alhamdulillah kita telah sampai kepada pelajaran Nahwu kita pada semester ini, ya. Kita masuk dalam pelajaran Nahwu yang mana kita telah membahas tentang tarkib bayani taukidi, ya. Ingat-ingat tarkib bayani taukidi, lafaz atau yang disebut dengan taukid dan muakkad. Contohnya ja'at talamizu kulluhum. Telah datang murid-murid kulluhum semuanya. Nah, kulluhum jadi taukid, at-talamizu jadi muakkad, ya. Ingat-ingat taukid itu lafaznya apa, dia punya nama tertentu, ya. Kulluhum, kullun, jami'un, terus ajma', terus dan lain sebagainya, ainun dan nafsun gitu, nafsuhu wa ainuhu gitu, ya. Yang sudah saya berikan juga apa dia punya nama contoh videonya. Insya Allah sekarang kita akan berpindah judul ke dalam judul yang baru, yaitu bayani badali, tarkib bayani badali, ya, atau yang disebut dengan badal, ya. Badal dan temannya mubdal minhu. Bayani badali. Nah, pada tarkib ini, mari sama-sama kita simak. 3 bayani badaliyun. Pada tarkib ini atau tarkib bayani badali atau badal dengan mubdal minhu, badal, ya, bab badal. Kata kedua menjadi penjelas maksud dari kata yang pertama. Ingat-ingat, kata kedua atau yang disebut dengan badal, ya kan, kalau tarkib itu 2 susunan kata yang belum jadi kalimat. Nah, kata yang kedua itu menjadi badal atau penjelas dari kata yang pertama. Maksudnya apa penjelas? Penjelas misalkan begini. Ada orang ngomong ja'al ustazu, telah datang ustadz. Nah, orang mungkin belum jelas ustadz siapa. Nah, lalu dijelaskan lagi ja'al ustadu Daniel, telah datang ustadz Daniel. Nah, Daniel ini menjadi badal buat al ustadz. Daniel menjadi badal buat al ustadz atau penjelas buat ustadz. Ustadz siapa? Ustadz Daniel. Atau mungkin bismillahirrahmanirrahim, misalkan ja'a Rasulullah. Telah datang utusan Allah. Nah, ja'a Rasulullah, telah datang utusan Allah. Siapa Rasulullah? Muhammadun misalkan. Nah, Muhammadun ini jadi badal atau penjelas buat kata Muhammadun ini penjelas buat kata Rasulullah. Kan gitu, orang bertanya, telah datang utusan Allah. Utusan Allah yang mana? Nabi Musa utusan Allah, Nabi Ibrahim utusan Allah, Nabi Nuh utusan Allah. Tapi dijelaskan kembali dengan badalnya, yaitu ja'a Rasulullah Muhammadun, telah datang utusan Allah yaitu Muhammad. Nah, Muhammad ini yang kata yang kedua menjadi penjelas buat kata yang pertama. Nah, penjelas ini disebut dengan badal, dan yang dijelaskan kata yang pertama itu disebut dengan mubdal minhu. Itu ringkasnya. Jabarkan lebih panjang lagi. Kata penjelas maksud ini dalam bahasa kita disebut oposisi. Kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya oposisi. Contoh di sini dicontohkan ja'al ustazu Muhammadun, telah datang al ustad. Sebenarnya di situ aja cukup, sudah jadi kalimat, ya. Kalau di situ sudah jadi jumlah. Tapi al ustazu Muhammadun. Nah, al ustazu Muhammadun yang dicari adalah hubungan antara Muhammad dengan ustad. Ini contohkan ja'a al ustadu Muhammadun. Ingat-ingat ini pembahasan tentang taukid, ya, atau tarkib bayani taukid. Contohnya ja'al ustadu Muhammadun, telah datang al ustad. Seorang ustad, telah datang ustad. Nah, ini sebenarnya kalau buat jadi jumlah atau kalimat dalam bahasa Indonesia atau jumlah, ya, itu sudah sempurna. Telah datang ustad. Orang nggak bertanya lagi sebenarnya. Dia yang datang ustad. Nah, cuman yang kita cari dalam pembahasan taukid bukan hubungan antara ja'a dengan al ustad. Nah, ini kesampaikan dulu.
Nah, yang kita cari adalah hubungan antara al-ustadz dengan Muhammad. Hubungan antara al-ustadz dengan Muhammad. Telah datang al-ustadz, telah datang ustadz. Ustadznya, siapa ustadz itu maksudnya? Muhammad. Nah, telah datang ustadz Muhammad. Gitu. Itu susunannya bukan sifat dan mausuf, bukan juga idhofah seperti yang telah lalu. Tapi ini susunannya namanya badal. Nah, badal itu dalam bahasa Arab artinya pengganti. Maksudnya Muhammad ini menjadi pengganti kata ustadz kalau orang belum paham siapa maksudnya ustadz. Gitu. Dijelaskan lagi dengan kata Muhammad. Ya udah kalau nggak paham ustadz, ya saya ganti lafadznya menjadi Muhammad. Kan gitu. Nah, berarti yang dalam pembahasan tauhid yang dibahas adalah antara al-ustadz dengan Muhammadnya. Al-ustadzu Muhammadun, ja'a al-ustadzu Muhammadun. Telah datang al-ustadzu Muhammadun. Nah, hubungannya adalah yang Muhammad ini namanya tauqi, penjelas atau ya penjelas tauqi. Kok tauqi? La haula wala quwwata illa billah. Maaf saya. Namanya bukan tauqid. Saya lagi kita lagi bahas badal. Salah. Dari tadi yang saya sebut tauqid bukan tauqid, badalun, pengganti, badalun. Badal bukan tauqid. Bukan tauqid tapi badal. Contohnya ja'al ustadzu Muhammadun, telah datang al-ustadz yaitu Muhammad. Ini badal, bukan tauqid, salah. Bukan tauqid tapi badal. Tauqid sudah kemarin sekarang badal. Tapi contohnya ini. Ja'a al-ustadzu Muhammadun, telah datang al-ustadz Muhammad. Apa itu badal? Tadi ya yang saya jelaskan tadi itu semuanya buat badal bukan buat tauqid. Salah di istilah saja. Lagi kurang fokus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Badal itu adalah penjelas. Badal letak ini kata kedua. Ini kata pertama, ini kata kedua. Badal ini menjadi penjelas buat kata yang pertama apabila kata pertama ini belum dipaham. Contohnya ja'a al-ustadzu, telah datang ustadz. Mungkin orang bisa belum paham, oh iya yang datang ustadz, tapi ustadz siapa? Nah, kalau orang belum paham maka tambahkan badalnya buat al-ustadz, yaitu Muhammad. Maksudnya telah datang al-ustadz, telah datang seorang ustadz yaitu Muhammad ustadz. Gitu. Atau tadi ja'a Rasulullah Muhammadun atau ja'a al-ustadz Danial. Dan lain sebagainya. Jadi yang badal itu hubungannya al-ustadz dengan Muhammad ini nggak usah diperhatikan sama sekali. Telah datang al-ustadz, siapa? Ustadz itu Muhammad. Ini namanya badal karena ini kata yang kedua. Kata yang pertama namanya mubdal minhu. Mubdal minhu. Yang kata yang pertama namanya kata yang kedua namanya badal, kata yang pertama namanya mubdal minhu, yang digantikan. Itu maksudnya. Dan harokatnya mesti sama. Ketika ja'a al-ustadzu maka Muhammadun. I'rabnya harokat terakhirnya harus sama. Kalau dia dhammah makanya juga dhammah. Dan seterusnya. Kalau dia kasroh. Kalau dia fathah juga. Kalau ini fathah juga. Dan itu namanya tarkib bayani badali, ingat atau disebut dengan badal dan mubdal minhu. Itu tentang saya kasih contoh lagi satu lagi biar lebih paham. Badal atau tarkib bayani badali. Contohnya qala al-musannifu An-Nawawi qala al-musannifu An-Nawawi. Nah, kelihatan ya. Qala al-musannifu An-Nawawi. Berkata, siapa yang berkata al-musannif? Penulis atau pengarang kitabnya. Berkata pengarang kitab. Kalau sinanya udah cukup sebenarnya. Tapi barangkali orang kurang paham. Siapa penulisnya? Yang mana penulis? Kan penulis banyak. Barangkali orang bertanya gitu. Maka datangkan badalnya. Datangkan penjelasnya untuk kata yang pertama ini. Siapa? An-Nawawi atau Imam Nawawi. Telah berkata pengarang kitab.
Siapa? Yaitu Imam Nawawi. Nah, kata An-Nawawi yang mana itu adalah kata An-Nawawi yang mana itu adalah nama, yang mana itu adalah kata dari kata kedua daripada susunannya ya, adalah badal. Dia kata kedua maka dia jadi badal. Badal dan dia penjelas buat kata yang pertama, ini kata yang pertama. Karena yang dijelaskan atau yang dibadalkan namanya mubdal minhu. Itu ya, hubungan ini nggak usah diperhatiin. Pokoknya hubungan badal atau tarkib bayani badali itu adalah antara ini dengan antara Al-Ustadz dengan Muhammad, antara dengan Al-Musannif dengan An-Nawawi. Ya, saya ulang lagi. Tarkib bayani badali adalah susunan dua kata. Nah, kalau ini nggak ada, jadi dua kata yang belum jadi kalimat. Yang mana kata kedua dalam contoh ini An-Nawawi menjadi penjelas buat kata yang pertama, ya dalam hal ini Al-Musannif. Nah, yang penjelasnya, yang kata keduanya namanya badal, yang digantikan atau yang dijelaskan namanya mubdal minhu. Badal secara bahasa artinya pengganti, badal secara bahasa artinya pengganti, mubdal minhu adalah yang digantikan darinya. Gitu. Itu barangkali sekian dulu. Itu dia pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup. Lalu tugasnya adalah merangkum ucapan saya tadi dalam rangkuman catatan saja. Dalam rangkuman catatan tapi dengan contoh yang berbeda. Dengan contoh yang berbeda dan contohnya harus ada 5. Jangan disebutkan mana badal, mana mubdal minhunya seperti saya nih. Saya tuliskan di bawahnya badal, yang pertama, yang kedua badal, yang pertama adalah mubdal minhu dan diterjemahkan. Berapa contohnya? 5. Harus berbeda daripada apa yang saya terangkan tadi. Dan harus berbeda daripada temannya, nggak boleh sama. Saya lihat nanti kalau ada yang sama berarti nyontek. Ya, itu. Pokoknya jangan sama lah. Kalau semuanya sama itu udah mencurigakan ya. Hubungannya nyontek tuh kalau waliyadzubillah. Cari. Supaya saya bisa tahu mana yang sudah paham, mana yang belum paham. Kalau belum paham kan bisa saya lebih pahamkan lagi. Untuk kepentingan semuanya, untuk kemudahan kamu belajar gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Nanti ingat tugasnya tadi jelaskan kembali apa yang saya jelaskan di video ini dalam bentuk rangkuman tulisan, ya, dengan menyertakan 5 contoh seperti ini, tapi yang harus berbeda, harus ditulis mana badalnya, mana mubdal minhunya, dan juga terjemahan artinya. Itu sudah cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Paling lama dikumpulkan pukul 8 malam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wa intifa' wal ibadah wal istifadah wal hadd ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalalat al khair ibtigha ila mardat wa sawabi kurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, para santri Baitul Quran khususnya kelas 2A di mana saja berada dan kapan saja antum melihat video ini, mudah-mudahan secepat mungkin antum melihat videonya. Alhamdulillah kita telah sampai kepada pelajaran nahwu kita pada semester ini, ya, kita masuk dalam pelajaran nahwu yang mana kita telah membahas tentang tarkib bayani taukidi, ya. Ingat-ingat tarkib bayani taukidi, lafaz atau yang disebut dengan taukid dan muakkad. Contohnya ja'at talamizu kulluhum. Telah datang murid-murid kulluhum semuanya. Nah, kulluhum jadi taukid, at-talamizu jadi muakkad, ya. Ingat-ingat taukid itu lafaznya apa, dia punya nama tertentu, ya. Kulluhum, kullun, jami'un, terus ajma', terus dan lain sebagainya, ainun dan nafsun gitu, nafsuhu wa ainuhu gitu ya, yang sudah saya berikan juga apa dia punya nama contoh videonya. Insya Allah sekarang kita akan berpindah judul ke dalam judul yang baru, yaitu bayani badali, tarkib bayani badali, ya, atau yang disebut dengan badal, ya.
Badal dan temennya mubdal minhu. Bayani badali. Pada tarkib ini, mari sama-sama kita simak. 3 bayani badali, badaliyun. Pada tarkib ini atau tarkib bayani badali atau badal dengan mubdal minhu, badal, bab badal. Kata kedua menjadi penjelas maksud dari kata yang pertama. Ingat-ingat, kata kedua atau yang disebut dengan badal. Kan kalau tarkib itu 2 susunan kata yang belum jadi kalimat. Nah, kata yang kedua itu menjadi badal atau penjelas dari kata yang pertama. Maksudnya apa penjelas? Penjelas misalkan begini. Ada orang ngomong ja'al ustazu, telah datang ustaz. Nah, orang mungkin belum jelas ustaz siapa. Lalu dijelaskan lagi ja'al ustazu Daniel. Ja'al ustazu Daniel, telah datang ustaz Daniel. Nah, Daniel ini menjadi badal buat al ustaz. Daniel menjadi badal buat al ustaz atau penjelas buat ustaz. Ustaz siapa? Ustaz Daniel. Atau mungkin bismillahirrahmanirrahim, misalkan ja'a Rasulullah. Ja'a Rasulullah, telah datang utusan Allah. Ja'a Rasulullah, telah datang utusan Allah. Siapa Rasulullah? Muhammadun. Misalkan, nah Muhammadun ini jadi badal atau penjelas buat kata Muhammad. Muhammadun ini penjelas buat kata Rasulullah. Kan gitu orang bertanya, telah datang utusan Allah. Utusan Allah yang mana? Nabi Musa utusan Allah, Nabi Ibrahim utusan Allah, Nabi Nuh utusan Allah. Tapi dijelaskan kembali dengan badalnya, yaitu ja'a Rasulullah Muhammadun, telah datang utusan Allah yaitu Muhammad. Nah, Muhammad ini yang kata yang kedua menjadi penjelas buat kata yang pertama. Nah, penjelas ini disebut dengan badal, dan yang dijelaskan kata yang pertama itu disebut dengan mubdal minhu. Itu ringkasnya. Jabarkan lebih panjang lagi. Kata penjelas maksud ini dalam bahasa kita disebut oposisi. Kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya oposisi. Contoh di sini dicontohkan ya al ustazu Muhammadun, telah datang al ustad. Sebenarnya di situ aja cukup, sudah jadi kalimat ya kalau di situ. Sudah jadi jumlah. Tapi al ustazu Muhammadun. Nah, al ustazu Muhammadun yang dicari adalah hubungan antara Muhammad dengan ustad. Ini contohkan. Ja'a al-ustadu Muhammadun. Ingat-ingat ini pembahasan tentang tauhid ya, atau tarkib bayani tauhidi. Tauhid. Contohnya ja'al ustadu Muhammadun, telah datang al-ustad. Seorang ustad, telah datang ustad. Nah, ini sebenarnya kalau buat jadi jumlah atau kalimat dalam bahasa Indonesia atau jumlah ya, itu sudah sempurna. Telah datang ustaz. Orang nggak bertanya lagi sebenarnya. Ya, yang datang ustaz. Nah, cuman yang kita cari dalam pembahasan tauhid bukan hubungan antara ja'a dengan al-ustaz. Nah, ini kesampaikan dulu. Nah, yang kita cari adalah hubungan antara al-ustaz dengan Muhammad. Hubungan antara al-ustaz dengan Muhammad. Telah datang al-ustaz, telah datang ustaz. Ustaznya, siapa ustaz itu maksudnya? Muhammad. Nah, telah datang ustaz Muhammad. Itu susunannya bukan sifat dan mausuf, bukan juga idhofah seperti yang telah lalu. Tapi ini susunannya namanya badal. Nah, badal itu dalam bahasa Arab artinya pengganti. Maksudnya Muhammad ini menjadi pengganti kata ustadz kalau orang belum paham siapa maksudnya ustadz. Gitu. Dijelaskan lagi dengan kata Muhammad. Ya udah, kalau nggak paham ustadz, ya saya ganti lafadznya menjadi Muhammad. Seperti itu. Berarti yang dalam pembahasan tauhid yang dibahas adalah antara al-ustaz dengan Muhammadnya. Al-ustazu Muhammadun, ja'a al-ustazu Muhammadun. Telah datang al-ustazu Muhammadun. Nah, hubungannya adalah yang Muhammad ini namanya tauhid, penjelas atau ya penjelas tauhid. Kok tauhid? La haula wala quwwata illa billah. Maaf saya. Namanya bukan tauhid. Saya lagi kita lagi bahas badal. Salah. Dari tadi yang saya sebut tauhid bukan takhir, badalun, pengganti, badalun. Badal bukan tauhid. Bukan tauhid tapi badal. Contohnya ja'al ustazu Muhammadun, telah datang al ustad, yaitu Muhammad. Ini badal, bukan tauhid, salah. Bukan tauhid tapi badal. Tauhid sudah kemarin, sekarang badal. Tapi contohnya ini. Ja'a al-ustadzu Muhammadun, telah datang al-ustadz Muhammad. Apa itu badal? Tadi ya, yang saya jelaskan tadi itu semuanya buat badal, bukan buat tauhid. Salah di istilah saja. Lagi kurang fokus.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, badal itu adalah penjelas. Yang badal letak ini kata kedua. Ini kata pertama, ini kata kedua. Badal ini menjadi penjelas buat kata yang pertama apabila kata pertama ini belum dipaham. Contohnya ja'a al-ustadzu. Telah datang ustadz. Mungkin orang bisa belum paham. Oh iya, yang datang ustadz, tapi ustadz siapa? Nah, kalau orang belum paham, maka cari tambahkan badalnya buat al-ustadz, yaitu Muhammad. Maksudnya telah datang al-ustadz, telah datang seorang ustadz, yaitu Muhammad ustadz. Gitu. Atau tadi ja'a Rasulullah Muhammadun, atau ja'a al-ustadz Danial, dan lain sebagainya. Jadi yang badal itu hubungannya al-ustadz dengan Muhammad, ini nggak usah diperhatikan sama sekali. Telah datang al-ustadz, siapa? Ustadz itu Muhammad. Ini namanya badal, karena ini kata yang kedua. Yang kata yang pertama namanya mubdal minhu. Mubdal minhu. Yang kata yang pertama namanya, kata yang kedua namanya badal, kata yang pertama namanya mubdal minhu, yang digantikan. Itu maksudnya. Dan harokatnya mesti sama. Ketika ja'a al-ustadzu, maka Muhammadun. I'rabnya harokat terakhirnya harus sama. Kalau dia dhammah, makanya juga dhammah. Dan seterusnya. Kalau dia kasroh. Kalau dia fathah, fathah juga. Kalau ini fathah juga. Dan itu namanya tarkib bayani badali. Badali, ingat-ingat. Atau disebut dengan badal dan mubdal minhu. Itu tentang, saya kasih contoh lagi, satu lagi biar lebih paham. Badal atau tarkib bayani badali. Contohnya qala al-musannifu An-Nawawi misalkan. An-Nawawi. Qala al-musannifu An-Nawawi. Nah, kelihatan ya. Qala al-musannifu An-Nawawi. Berkata, siapa yang berkata al-musannif? Penulis atau pengarang kitabnya. Berkata pengarang kitab. Kalau sini aja udah cukup sebenarnya. Tapi barangkali orang kurang paham. Siapa penulisnya? Yang mana penulis? Kan penulis banyak. Barangkali orang bertanya gitu. Maka datangkan badalnya. Datangkan penjelasnya untuk kata yang pertama ini. Siapa? An-Nawawi atau Imam Nawawi. Telah berkata pengarang kitab. Siapa? Yaitu Imam Nawawi. Nah, kata An-Nawawi yang mana itu adalah kata An-Nawawi yang mana itu adalah nama, yang mana itu adalah kata kedua daripada susunannya, adalah badal. Dia kata kedua, maka dia jadi badal. Dan dia penjelas buat kata yang pertama. Ini kata yang pertama. Karena yang dijelaskan atau yang dibadalkan namanya mubdal minhu. Itu ya hubungannya. Ini nggak usah diperhatiin. Pokoknya hubungan badal atau tarkib bayani badali itu adalah antara ini dengan antara al-ustadz dengan Muhammad, antara dengan al-musannif dengan An-Nawawi. Ya, saya ulang lagi. Tarkib bayani badali adalah susunan dua kata. Nah, kalau ini nggak ada, jadi dua kata yang belum jadi kalimat. Yang mana kata kedua dalam contoh ini An-Nawawi menjadi penjelas buat kata yang pertama, ya dalam hal ini al-musannif. Nah, yang penjelasnya, yang kata keduanya namanya badal, yang digantikan atau yang dijelaskan namanya mubdal minhu. Badal secara bahasa artinya pengganti, badal secara bahasa artinya pengganti, mubdal minhu adalah yang digantikan darinya. Gitu. Itu barangkali sekian dulu. Itu dia pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup. Lalu tugasnya adalah merangkum ucapan saya tadi dalam rangkuman catatan saja. Dalam rangkuman catatan tapi dengan contoh yang berbeda. Dan contohnya harus ada 5.
Jangan disebutkan mana badal, mana mubdal minhunya seperti saya nih. Saya tuliskan di bawahnya badal, yang pertama, yang kedua badal, yang pertama adalah mubdal minhu dan diterjemahkan. Berapa contohnya? 5. Harus berbeda daripada apa yang saya terangkan tadi. Dan harus berbeda daripada temannya, nggak boleh sama. Saya lihat nanti kalau ada yang sama berarti nyontek. Ya, itu. Pokoknya jangan sama lah. Kalau semuanya sama itu udah mencurigakan ya. Hubungannya nyontek tuh kalau waliyadzubillah. Cari. Supaya saya bisa tahu mana yang sudah paham, mana yang belum paham. Kalau belum paham kan bisa saya lebih pahamkan lagi. Untuk kepentingan semuanya, untuk kemudahan kamu belajar gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Nanti ingat tugasnya tadi jelaskan kembali apa yang saya jelaskan di video ini dalam bentuk rangkuman tulisan, ya, dengan menyertakan 5 contoh seperti ini, tapi yang harus berbeda, ya. Harus ditulis mana badalnya, mana mubdal minhunya, dan juga terjemahan artinya. Itu sudah cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Paling lama dikumpulkan pukul 8 malam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.